Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Sugeng Winarna. Saya Cira Lestari dengan NIM 43122010116. Saya ingin membahas tugas besar 2 dengan materi Bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Selanjutnya saya ingin membahas tentang latar belakang. Bahasa ini menjadi simbol identitas nasional dan penghubung berbagai komunitas dengan latar belakang yang berbeda. Menciptakan rasa persatuan di masyarakat multikultural, dalam pendidikan bahasa Indonesia berperan sebagai penghala ilmu pengetahuan. Kurikulum harus mengintegrasikan penguasaan bahasa dengan literasi dan keterampilan berpikir kritis, agar generasi muda dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Dalam latar belakang ini diperlukan pemahaman menyeluruh tentang pengertian sejarah, tantangan, dan strategi pelestarian, serta mengembangkan bahasa Indonesia. Kerjasama antara pemerintah, pendidik, masyarakat, dan media sangat penting untuk menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang efektif dan identitas nasional yang kuat. Selanjutnya, menurut Krida Laksana tahun 1985 mengemukakan pembentukan istilah dalam suatu bahasa yang dilakukan itu bisa dengan yang pertama mengambil kata atau frase umum yang diberikan makna tertentu dalam bahasa Indonesia. Misalnya kata garam. Nama zat ini dapat diambil ilmu pengetahuan, ilmu kimia misalnya, dan diberi makna tertentu. Yang kedua, membuat kombinasi dari kata-kata umum. Yang ketiga, membentuk kata turunan dari kata dasar yang umum. Yang keempat, membentuk kata turunan dengan analogi. Yang kelima, pinjaman atau terjemahan. Yang keenam, pembentukan istilah dengan singkatan. Yang ketujuh, mengambil alih dari bahasa asing atau daerah. Selanjutnya ada bahasa Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang A, sebagai bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia sebagai alat penyelenggara pemerintah nasional. Yang B, sebagai bahasa pemersatu. Artinya bahasa Indonesia adalah alat untuk mempersatukan berbagai suku di Indonesia. Yang C, sebagai bahasa budaya. Artinya bahasa Indonesia berperan sebagai penyampai kebudayaan. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diakui resmi sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai varian bahasa Melayu yang berfungsi sebagai lingua franca di Nusantara. Sejarahnya dimulai pada abad ke-7 Masehi sebagai bahasa resmi Kerajaan Sriwijaya. Peningkatan statusnya terkait gerakan nasionalis sebelum kemerdekaan. Bahasa Melayu, termasuk Melayu pasar, muncul dari interaksi perdagangan pada abad ke-15. Kesultanan Malaka mengadopsi bahasa Melayu tinggi. Ejaan resmi pertama disusun pada tahun 1801. Bahasa Indonesia terus berkembang dengan ejaan ABI diperkenalkan pada tahun 2015. Tetap penting bagi ilmu pengetahuan dan identitas nasional. Selanjutnya, strategi pengembangan bahasa Indonesia. Yang pertama ada pendidikan bahasa. Pendidikan merupakan lembaga resmi yang berada di bawah naungan negara. Sejatinya pendidikan merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki setiap individu manusia. Dengan adanya pendidikan diharapkan mampu mencerdaskan anak bangsa. Yang kedua ada penggunaan media. Dalam konteks penggunaan platform media sosial terhadap evolusi bahasa Indonesia di zaman globalisasi, pendekatan studi kasus pustaka dapat diterapkan untuk mengobservasi dan menyelidiki bagaimana dampak media sosial telah mempengaruhi dan memperkaya bahasa Indonesia, serta mengidentifikasi efeknya terhadap pertumbuhan dan transformasi bahasa. Selanjutnya ada literasi publikasi. Menurut Donald C. Low, 2017, perubahan literasi ini menuntut perubahan dalam pembelajaran, khususnya bahasa Indonesia. Pembelajaran berbasis literasi dapat dilaksanakan dengan beberapa pendekatan. Yang pertama itu cepat mengidentifikasi masalah penting dalam pekerjaan.
Selanjutnya ada menemukan informasi terkait dengan masalah yang mereka identifikasi. Yang ketiga ada mengevaluasi secara kritis informasi yang ditemukan. Yang kelima ada menganalisis berbagai sumber informasi untuk menentukan solusi. Yang keenam berkomunikasi dengan cepat sehingga setiap orang dalam suatu organisasi mendapat informasi yang benar. Ketujuh, memantau dan mengevaluasi solusi dan keputusan yang ditetapkan, serta memodifikasinya sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada pelestarian pengembangan. Pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kerjasama semua pihak, agar bahasa ini terjaga dan berkembang menghadapi tantangan zaman. Di sini ada struktur materi yang lebih terorganisir. Struktur materi yang terorganisir dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan sangat penting untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan penguasaan yang efektif. Dengan penyajian materi yang sistematis, siswa dapat lebih mudah mengikuti alur pembelajaran dan mengaitkan konsep-konsep yang dipelajari. Bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pendekatan interaktif dalam pembelajaran bahasa Indonesia menciptakan suasana aktif. Metode seperti proyek, diskusi kelompok, dan teknologi meningkatkan keterampilan bahasa dan berpikir kritis. Permainan edukatif dan eksperimen sains memperkuat pemahaman. Refleksi membantu siswa menyadari pentingnya bahasa sebagai alat komunikasi. Tujuannya agar siswa menguasai bahasa Indonesia dan pengetahuan ilmiah. Kesimpulan, bahasa Indonesia berperan penting sebagai alat komunikasi, identitas nasional, dan pemersatu budaya. Sejak menjadi lingua franca dan diakui melalui Sumpah Pemuda 1928, bahasa ini menghadapi tantangan di era digital seperti pengaruh bahasa asing dan teknologi. Untuk menjaga relevansinya, diperlukan penguatan pendidikan, literasi, media, serta strategi pelestarian inovatif. Pendekatan interaktif dalam pembelajaran dan pemanfaatan media sosial secara bijak dapat membuat bahasa Indonesia lebih menarik bagi generasi muda. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan penting untuk mempromosikan bahasa Indonesia di tingkat global. Sekian presentasi dari saya yang menjelaskan bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.